Salam jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah membahas siklus penerimaan dan pengeluaran serta mensimulasikan pengauditan atas keduanya, pada video ini kita akan membahas dan mencoba melaksanakan audit siklus produksi dan siklus personalia. Nama saya Gunggu, selamat datang di channel Gunggu Learning. Siklus produksi adalah sebuah siklus yang cukup istimewa karena hanya terdapat pada industri manufaktur. Sedangkan siklus personalia terdapat di semua industri. Namun, kedua siklus ini dibahas secara bersamaan pada video kali ini, karena artikulasi yang terdapat di antara keduanya. Meskipun terdapat artikulasi, kedua siklus ini tetap merupakan dua siklus yang berbeda. Sehingga, video ini juga akan tetap menjadi dua bagian, yaitu pembahasan siklus produksi dan pembahasan siklus personalia. Sebelum kita membahas kedua siklus secara terpisah, mari kita cek dulu bagaimana artikulasi dari kedua siklus ini serta hubungannya dengan siklus-siklus yang lain dengan cara mengidentifikasi transaksi dan akun-akun yang menyertai transaksi tersebut sebagai langkah awal pengauditan suatu siklus tertentu. Dalam hal ini adalah siklus produksi dan siklus personalia. Seperti yang terlihat pada bagian ini, menunjukkan bahwa terdapat artikulasi antara siklus produksi, siklus personalia, siklus pendapatan, dan siklus pengeluaran. Proses produksi dapat dimulai dengan adanya permintaan penjualan dan atau perencanaan produksi, tergantung karakteristik industri manufakturnya. Apakah memproduksi berdasarkan permintaan atau merencanakan produksi berdasarkan ketersediaan barang untuk dijual. Proses produksi memerlukan sediaan bahan mentah yang permintaan pembeliannya dilakukan pada siklus pengeluaran. Proses produksi juga dimulai dengan memproses sediaan bahan mentah yang berartikulasi dengan siklus personalia, karena dikerjakan secara langsung oleh tenaga kerja upahan atau buruh dan didukung oleh tenaga kerja gajian atau karyawan di bagian produksi dan bagian-bagian penunjang kegiatan produksi serta berbagai dukungan teknis seperti mesin untuk pekerjaannya, sehingga menimbulkan biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead, baik dari biaya tenaga kerja tidak langsung ataupun biaya-biaya lain yang mendukung proses produksi tersebut. Hasil sementara dari proses produksi awal biasanya dalam bentuk sediaan dalam proses, di mana cost-nya dapat dihitung dari semua biaya-biaya yang tadi sudah kita bahas. Sediaan dalam proses kemudian diselesaikan menjadi sediaan jadi, yang akan dijual melalui siklus pendapatan dan tercatat sebagai harga pokok penjualan. Mungkin kalau kita persingkat, harga pokok penjualan itu adalah sama dengan harga pokok produksi sediaan jadi, yang juga sama dengan penjumlahan dari biaya atau cost sediaan bahan mentah ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung serta ditambah dengan berbagai biaya overhead. Sekarang kita akan membahas siklus produksi terlebih dahulu dengan mengembangkan tujuan audit khususnya, sehingga auditor dapat menentukan perencanaan atas bukti-bukti yang nantinya akan diuji. Sama halnya dengan siklus-siklus sebelumnya, tujuan audit khusus siklus produksi juga diderivasikan dari tujuan umum audit laporan keuangan. Misalnya seperti terlihat pada gambar ini, tujuan umum penilaian dan alokasi dikembangkan menjadi 4 bagian, VA01, VA02, VA03, dan VA04. Di mana VA01 dan VA02 ternyata dikembangkan sebagai tujuan khusus untuk golongan transaksi, karena suatu proses produksi itu mewakili transaksi manufaktur, yaitu VA01, dan penjualan sediaan yang mewakili transaksi harga pokok barang yang dijual, yaitu VA02. Sedangkan VA03 dan VA04 berhubungan dengan metode penilaian saldo sediaan. Nah, jika sudah, selanjutnya auditor perlu memahami dan menilai resiko salah saji material, di mana resiko bawaan dapat dipahami dan dinilai dengan memahami entitas bisnis dan lingkungannya. Misalnya, dengan memahami karakter dari bisnis dan melakukan prosedur analitikal. Beberapa karakteristik dari siklus produksi, terutama berkaitan dengan sediaan, adalah volume transaksi yang tinggi, meskipun frekuensinya mungkin tidak terlalu tinggi.
kemudian juga masalah penentuan biaya yang kompleks, penyimpanan sediaan yang bisa berada di beberapa tempat, gudang, gitu ya. Kerentanan dari sediaan yang disimpan, misalnya apabila sediaan itu dalam bentuk cair, maka dia rentan untuk menguap atau mudah menguap. Hingga adanya kebijakan untuk retur. Kalau sudah dijual, masih bisa dikembalikan. Nah, karakteristik tersebut turut meningkatkan resiko bawaan, ya, termasuk yang disebabkan karena terjadinya kecurangan. Prosedur analitika dengan menghitung rasio kinerja dari penggantian sediaan turnover, di mana kinerja dengan rasio penggantian yang lebih lama akan menunjukkan permasalahan untuk memenuhi tujuan khusus eksistensi. Untuk memahami dan menilai resiko pengendalian selanjutnya, ya, auditor perlu memahami semua komponen pengendalian internal yang dipakai sebagai landasan klien dalam mendesain prosedur pengendalian, seperti yang sudah pernah kita bahas pada siklus-siklus sebelumnya. Prosedur dan kebijakan pengendalian yang perlu dipahami dan dinilai termasuk pengendalian atas dokumen untuk pengendalian masukan dan keluarannya, memastikan adanya efektivitas pengendalian pada masing-masing dokumen, dan dokumen-dokumen pengendali itu telah berjalan sesuai dengan peruntukannya, seperti misalnya dokumen aksi. Dalam hal ini contohnya adalah dokumen order produksi atau permintaan produksi, telah digunakan sebagai acuan pengendalian untuk dokumen-dokumen lainnya, termasuk laporan kebutuhan bahan mentah serta tiket waktu produksi. Selain itu, adanya pengendalian terprogram pada sistem informasi, termasuk di dalamnya untuk memastikan integritas data dari berkas-berkas master, seperti berkas sediaan, baik yang bahan mentah dalam proses maupun sediaan jadi, agar tidak muncul adanya anomali data pada berkas-berkas tersebut, yang nanti akan menunjukkan adanya kesalahan. Misalnya, dengan memastikan kode sediaan untuk masing-masing kategori berbagai jenis sediaan tadi itu berbeda. Nah, untuk pengendalian proses, prosedurnya bisa melibatkan fungsi akuntansi dan gudang untuk pengendalian atas aktivitas produksi, penentuan biaya, kebutuhan sediaan, dan semua pencatatannya. Sementara itu, pengendalian proses lainnya dapat menggunakan diagram aliran sistem, misalnya untuk melacak biaya dan unit sediaan yang sedang diproduksi, kemudian juga mencatatnya. Setelah auditor menilai efektivitas prosedur dan kebijakan aktivitas pengendalian, maka auditor dapat menyimpulkan besaran resiko salah saji material, karena tadi resiko bawaannya sudah, resiko pengendaliannya sudah. Auditor dapat menentukan strategi audit awal untuk siklus produksi dan menentukan besaran dari resiko deteksi sesuai dengan strategi audit yang ditentukan tersebut untuk dapat mencapai resiko audit yang diharapkan. Jika resiko salah saji materialnya itu terbukti rendah setelah melakukan pengujian pengendalian, maka auditor dapat menetapkan resiko deteksi yang sedang atau tinggi, serta merencanakan program audit dengan prosedur pengujian substantif yang lebih sederhana, misalnya dengan melakukan vouching atas transaksi pembelian sediaan bahan mentah, transaksi produksi bahan setengah jadi, dan sediaan jadi untuk memenuhi tujuan khusus golongan transaksi. Namun, jika sebaliknya, maka perencanaan prosedur pengujian substantif harus dilakukan secara lebih ekstensif dan mungkin lebih kompleks. Bahkan jika perlu, diadakan pengujian-pengujian substantif alternatif. Misalnya, dengan melakukan uji pisah batas atas transaksi pembelian, proses produksi, ataupun penjualan yang mendekati akhir-akhir periode, untuk menguji tujuan khusus golongan transaksi yang lebih kompleks. Beberapa tes lain untuk menguji tujuan khusus golongan saldo termasuk observasi penghitungan fisik sediaan dan juga konfirmasi sediaan yang dapat digunakan untuk menguji tujuan audit khusus ini. Berikutnya, mari kita masuk ke pembahasan pada siklus personalia.
Transaksi utama dari siklus personalia adalah adanya pembayaran dan pencatatan kompensasi, baik dalam bentuk gaji dan upah maupun kompensasi lainnya seperti komisi, bonus, opsi saham, atau manfaat yang lain, asuransi, dan dana pensiun. Transaksi lain seperti penghitungan dan pengakuan pajak atas kompensasi juga termasuk bagian dari siklus personalia. Nah, dengan demikian, akun-akun yang terlibat sebagai akun debit itu termasuk di sini akun-akun kompensasi, ya. Kemudian juga biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, serta adanya beban pajak kompensasi. Sedangkan akun kreditnya termasuk kas untuk pembayaran kompensasi, hutang kompensasi apabila ditangguhkan, dan utang pajak kompensasi tangguhan. Selanjutnya, auditor harus mengembangkan tujuan audit khusus, termasuk di dalamnya tujuan audit khusus kelengkapan untuk golongan transaksi dan golongan saldo. Seperti yang dilihat di sini, yaitu misalnya di C1 dan C2. Setelah itu, dilanjutkan dengan memahami dan menilai risiko salah saji material. Dimulai dengan risiko bawaan, nanti dengan risiko pengendalian. Untuk memahami dan menilai risiko bawaan bisa dengan mengenal bisnis dan lingkungan bisnis klien, dalam hal ini berkaitan dengan siklus personalia ya, dan juga melakukan prosedur analitika. Seperti terlihat di gambar, misalnya melakukan perbandingan perhitungan rasio-rasio dengan industri sejenis dalam rangka menilai kewajaran dari jumlah kompensasi yang sudah diberikan. Risiko pengendalian seperti padanya di siklus produksi dipahami dan dinilai dengan cara memahami semua komponen pengendalian internal dari klien secara khusus, bisa melihat ke prosedur-prosedur pengendalian dan kebijakan pengendalian pada masukan dan keluaran, misalnya dalam bentuk dokumen-dokumen, dan pada keluaran serta pada berkas master dalam bentuk fungsi pengendalian, diagram aliran sistem, serta berbagai pengendalian terprogram pada berkas master untuk menjaga integritas datanya. Misalnya, dokumen kartu waktu untuk kendali dalam perhitungan gaji dan upah lembur, berkas karyawan dan pajak kompensasi yang harus sinkron datanya, terus kemudian otorisasi perubahan kompensasi oleh fungsi sumber daya manusia, serta pengendalian terprogram pada diagram aliran sistem atas perubahan-perubahan yang terjadi pada berkas master karyawan dan berkas master kompensasi. Program audit untuk pengujian substantif atas siklus personalia, selain pengujian standar seperti pada siklus-siklus yang lain, ada pengujian yang cukup kompleks sehingga biasanya diambil alih oleh anggota tim auditor senior atau yang lebih berpengalaman. Misalnya yang berkaitan dengan pengujian golongan saldo atas kompensasi dalam bentuk manfaat, misalnya asuransi dan dana pensiun. Nah, hal ini dikarenakan penentuan jumlah saldo atas kedua manfaat tadi itu melibatkan perhitungan bunga yang ada di pasar, sehingga menjadikan proses pengujiannya juga lebih kompleks jika dibandingkan dengan akun-akun kompensasi yang lain. Langkah terakhir untuk pengauditan kedua siklus ini adalah dengan mendokumentasikan semua pekerjaan lapangan setelah auditor melakukan semua prosedur audit tes substantif. Nah, di sini kita akan bahas dokumentasi audit itu jadi satu untuk kedua siklus. Saya contohkan satu saja untuk satu siklus produksi. Misalnya seperti yang terlihat di sini, auditor mendokumentasikan salah satu prosedur untuk menguji tujuan khusus audit saldo, yaitu melakukan observasi fisik penghitungan sediaan yang biasanya dilakukan di akhir periode akuntansi. Nah, seperti yang terlihat di dokumentasinya ini, terlihat bahwa auditor menemukan adanya perbedaan pada saat dia melakukan observasi penghitungan fisik sediaan. Namun, seperti terlihat juga di tulisan komentarnya untuk satu prosedurnya, bahwa perbedaan itu sudah dikoreksi oleh klien, sehingga tidak perlu melakukan investigasi lebih lanjut atas perbedaan tersebut. Nah, demikian yang dapat saya jelaskan untuk siklus produksi dan personalia.
Untuk lebih detailnya dapat kita bahas di forum sinkron kelas Zoom dan forum asinkron di forum diskusi Elok. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe di channel ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.